Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak kita semua mengingat akan satu amanah yang seringkali kita lupakan, bahkan kita abai akan terhadapnya, yaitu adalah amanah dakwah. Berbicara tentang dakwah, ada satu istilah yang seringkali kita dengar, yaitu nahnu du'at qabla kulli syai', yang artinya kita ini adalah dai sebelum menjadi apapun. Jadi apapun profesi kita, dimanapun kita, maka jangan lupa akan satu amanah yang harus kita lakukan, yaitu adalah dakwah. Berbicara tentang dakwah tentu tidak akan lepas dari namanya onak dan duri, karena sesungguhnya dakwah merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak disuka, bahkan dibenci oleh para musuh-musuh Allah. Maka dari itu ketika kita terjun ke dalam dunia dakwah, maka kuatkan langkah kita, meluruskan niat kita bahwa kita berjuang di jalan Allah, dan jangan pernah lengah dan jangan pernah takut ketika berbagai macam ujian atau cobaan datang menghampiri kita. Berbicara tentang dakwah, tentang ujiannya, kita bisa lihat dari berbagai macam sirah para nabi dan rasul yang luar biasa. Dalam dakwahnya mereka banyak dihujat, dibenci, atau mereka dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Maka dari itu apabila kita berdakwah di zaman ini, belum ada apa-apanya dengan ujian yang dahulu para nabi dan rasul rasakan. Berbicara tentang dakwah lagi, mungkin ada sebagian kita enggan untuk berdakwah. Kenapa aku harus berdakwah? Toh ilmu aku masih sedikit, aku biasa-biasa aja. Subhanallah, betapa banyak dari generasi kita yang bukan untuk berdakwah karena malu atau karena takut dijudge oleh orang-orang terdekatnya. Padahal kita tidak perlu lagi memikirkan hal itu, karena sesungguhnya kita diwajibkan berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Dan kita juga tidak perlu berdakwah menjelaskan tafsir ini, menjelaskan tafsir itu, apabila kita tidak mempunyai ilmu di bidang itu. Cukuplah berdakwah sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Dalil yang jelas terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ud'u, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Nah, dalam menyampaikan kebaikan juga diperlukan penyampaian yang baik. Jika kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang buruk, kebaikan mana yang mau masuk? Maka dari itu dalam berdakwah pun kita perlu skill dalam bertutur kata yang baik, sopan dan santun. Teman-teman sekalian, apabila kita meninggalkan dakwah ini, membiarkan kemungkaran merajalela, membiarkan menafikan dan keburukan-keburukan di dunia ini, nauzubillah min zalik, maka akan sulit kembali untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, cegahlah kemungkaran dan ajarlah orang-orang untuk melakukan kebaikan. Karena sejatinya melakukan dakwah bukanlah suatu perbuatan yang hina, dan mengerjakan dakwah juga suatu perbuatan yang berdosa. Justru sebaliknya, dakwah merupakan suatu perbuatan yang sangat teramat mulia. Karena dakwah dahulu juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Lantas kenapa kita malu? Nabi dan rasul saja melakukan dakwah, dan kita harusnya lebih yakin dan lebih semangat dalam berdakwah. Karena dakwah merupakan suatu kegiatan yang sama seperti Nabi Rasul lakukan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, berbicara tentang dakwah tidak perlu berpindah-pindah berceramah dari mimbar satu ke mimbar yang lain, atau bermasuk masjid satu ke masjid lain. Tidak. Kita sebagai mahasiswa, atau kita sebagai pelajar, atau kita para pemuda-pemudi juga bisa berdakwah. Berdakwah dengan media sosial yang kita punya, dengan tutur kata yang baik, menyebarkan ceramah, atau berbagai macam hal atau sarana yang bisa kita lakukan. Berdakwah dengan tingkah laku, karena sesungguhnya berdakwah dengan tingkah laku jauh lebih mengena di hati atau jauh lebih besar efeknya ketimbang berkeluar-keluar tanpa ada pengaplikasian dari yang memberi dakwah. Maka dari itu, akhlak yang baik merupakan suatu sarana dakwah yang luar biasa, karena orang-orang mungkin akan melihat, oh begini ternyata cara Islam mengatur tentang halal dan haram, begini rupanya Islam mengajarkan tutur kata yang baik, melarang berbohong,
hormat kepada orang tua, dan masih banyak lain lagi. Maka dari itu, lakukanlah perlakuan akhlak yang baik, tunjukkanlah bagaimana sesungguhnya akhlak dalam Islam. Maka dari itu juga sudah termasuk dakwah. Dan dakwah tidak melulu hanya berbicara, dakwah juga bisa dilakukan dengan tingkah laku seperti yang tadi. Dan apabila teman-teman punya kemampuan untuk berbicara, maka berbicaralah, sampaikanlah. Akan tetapi jangan lupakan satu hal, dengan sopan santun. Karena dakwah sebaik apapun, sebagus apapun, tapi jika disampaikan dengan hati yang keras, disampaikan dengan niat menghakimi, marah-marah, tidak akan menembus hati yang didakwahi. Maka dari itu, ketika kita ingin mendakwahi seseorang, sampaikan dari hati ke hati. Niatkan memang untuk membawa dia ke jalan yang lebih baik dan bukan untuk menghakimi dia. Karena ingat, sejatinya kita adalah dai dan kita bukan hakim. Urusan dia banyak melakukan maksiat, dia berdosa, kita tidak perlu menghakiminya. Tugas kita hanya satu, membawa dia ke jalan yang lebih baik. Karena hakim itu adalah tugas Allah. Allah yang lebih mengetahui dia mendapat petunjuk atau dia yang tersesat. Tugas kita yang satu, yaitu adalah tetap berdakwah. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Kita adalah umat yang terbaik, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Yuk semangat dalam berdakwah, jangan malu-malu lagi. Dakwah merupakan suatu perbuatan mulia yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Kuatkan langkah, luruskan niat bahwa dakwah adalah jalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.